Nah masalah bisa nggak bisa emang di kepala lu aja sih. Iya. Kalau lu bilang bisa, nggak apa-apa gitu. Do mistake juga nggak apa-apa. Kalau menurut gue lu, nggak usah dengerin orang lah mau ngomong apa lah ya. iya menurut gue lu bikin aja. Nanti setelah lu itu kan lu bisa evaluasi kan, Iya. lu review. Kalau emang ada yang kurang juga kan nggak bikin orang rugi juga menurut gue sih. Ini Aldo Sinarta ini fotografer komersial, fotografer artis juga. Lu sering foto buat cover-cover film horor. Akhir-akhir ini gue Kebanyakan film horor ya kan? tergantung project sih. Gue kan biasanya dapat kerjaan dari poster designer tuh. Nah biasa mereka udah ada key visualnya dikasih tahu. Nah itu beda-beda terus genrenya. Jadi nggak selalu horor. Cuman kebetulan gue malahan terakhir-terakhir banyak drama. Banyak drama ya? Iya. Tapi lu lebih interest mana? Lebih interest buat Kalau ditanya technical lebih seru horor. lebih suruh horor ya karena banyak efek-efek segala Iya. macam. Terus itu lu DIY lagi gak? kalau bisa mentahnya udah kayak gitu sih. Jadi DI-nya cuman ngolah lebih perfect aja. Oh ya sedikit-sedikit Lebih serunya tuh karena emang lu bisa lebih bermain lah. Iya, Kalau di drama kan lu tau lah lightingnya ya udahlah. Iya. Jualan artisnya juga kan. Iya. Ya, kalau horor tuh serunya lu bisa gelapnya bisa banyak shadow kayak gitu-gitu. Nah kalau drama kan lu fotoin artisnya tuh. Kalau misalnya horor lu fotoin si setannya itu siapa sih sebenarnya? Apa lu perlu casting juga buat setannya buat foto posternya atau cuman cameo doang? Ada yang setannya itu emang udah nanti jadi main film di sana juga. Oh. Jadi emang casting buat jadi setannya kan. Iya. Ada yang bentuknya gede, ada yang cewek kecil, tapi emang udah casting di filmnya sih. Iya. Gitu. Terus kebanyakan juga nggak semua poster tuh langsung ada setannya sih. Ada yang langsung artisnya doang. Iya, kayak si Exhuma itu kan cuma artisnya iya, doang tuh. lebih ke jadi Itu bagus ya sebenarnya. secara film juga, maksudnya secara posternya juga keren. Iya. Iya. Itu lumayan menarik sih soalnya kalau yang cuma setan-setanan doang kayak udah berasa bosan ya. Lu belum nonton filmnya aja udah ngeliat setannya dulu. Iya. Jadi nggak ada surprise-nya gitu. Jadi zaman sekarang nggak semuanya harus obvious kasih lihat bentuknya. Iya. Lebih kayak orang jadi ke-trigger buat penasaran buat nonton. Karena emang movie poster itu kan sebenarnya tujuannya bukan kasih lihat keseluruhan kan. Iya. Cuman bikin orang kayak penasaran aja nih, curious nih filmnya kayak gimana sih. Terus vibe-nya udah kasih lihat dari posternya. Jadi dia harus represent filmnya juga. Iya. Cuman nggak selalu sama ya. Kadang set baju yang di poster sama di realnya juga beda. Zaman sekarang udah beda. Kalau dulu tuh kan kayaknya harus continuity lah apa. Iya. Ini malahan nggak kayak gitu sih. Jadi kadang potongan rambutnya udah beda aja nggak apa-apa. Iya. Ya udah lebih fleksibel lah. Itu ada stylistnya sendiri gak sih buat foto setan-setan itu? Ada stylist khusus setan gitu? Ada. Ada kan? Ada. Jadi lebih bukan stylist lah ya, lebih kayak makeupnya gitu-gitu kan abang. Makeup efek ya. Makeup efeknya gitu udah ada. Iya kalau di fashion kan dia yang nentuin tuh bajunya apa, aksesorisnya apa, rambutnya mesti kayak gimana ya. Kalau itu kan Itu nggak ada jatuhnya stylist ya? dari awal udah dari filmnya. Oh filmnya, Jadi pokoknya setannya begitu, iya, fotonya mesti film kayak setan gitu. itu kurang lebih nggak akan jauh beda sama di posternya. Iya. Cuman kalau makeup emang pasti bawaan dari real set sih. Maksudnya dari yang dia udah dari main film dibawa ke poster. Iya. Kebanyakan udah selesai film. Kalau enggak bisa paralel juga. Gue pernah tuh jadi belum syuting tapi udah harus ada. Itu juga pernah. Iya. Padahal zaman dulu ya poster film itu dilukis kan sebenarnya. Iya. Iya kan gue dulu pernah tuh Itu ada. yang di Senen juga ada kan? Iya yang di Senen itu kan dilukis sebenarnya. Iya itu lebih artsy sih. Iya, Dan gila. bagus banget sih gambarnya. Bisa Tapi kayak ya, realis. ada yang bagus-bagus, yang Ada aneh-aneh yang- juga. Apalagi film esek-esek kan. Iya. Banyak tuh kayak gitu zaman dulu. Cuman udah bergeser sih. Terus poster designer sekarang tuh udah nggak bisa dijadiin kayak sampingan gitu. Jadi poster designer tuh sekarang udah jadi kerjaan utama bagi beberapa orang. Iya. Dan dihargain lumayan dan karena yang mau kerjaan seperti itu nggak banyak dan kompeten untuk bidangnya ya. Iya. Jadi mereka tuh kalau udah disukain sama satu PH atau udah misalnya wah cocok nih ya, itu direbutin sama banyak. Laler. Mau frame. Gimana sih nih? Aduh. Laler. Ini gue makan Ini juga. studio apa sih ini? Ada lalernya nempel lagi. Jadi film komedi ya.
Sampai mana tuh? Aduh. Nah, jadi emang sekalinya udah dapet jalannya, itu tuh kayak agak bukan monopoli, cuman banyak banget yang ngerebutin si poster designer itu. Iya, tapi menarik sih. Jadi itu poster designer dan poster fotografer kan berarti harus kerjasama. Iya kan, harus kerjasama. Nah itu kalau misalnya buat teman-teman nih, misalnya kalau cara buat masuk ke industri jadi fotografer poster itu gimana sih? Lu mesti ada koneksi apa tuh? Ya kalau gue kebetulan awalnya dari temen gue yang desainer. Nah biasanya kalau desainer itu kebetulan dia juga bawa perorangan doang, kayak freelance gitu jatuhnya. Bukan bawa brand atau bawa PT gitu, enggak. Oh berarti berarti si desainernya itu yang nyari fotografernya. Ya jadi kebanyakan si PH itu kayak nggak mau pusing juga deh. Ada yang kayak gitu, ada yang mereka punya fotografer in-house. Jadi kebetulan emang dia mau terima beres tuh. Jadi bikin dari logo, dari fontnya mau kayak gimana, nanti pemasangannya kayak gimana, guidance-nya semua tuh dari si poster desainernya. Gue penasaran nih, kalau misalnya lu post production buat foto poster, itu lu post productionnya harus present dulu gak sih? Treatment gue nih foto nanti akan seperti ini, lightingnya kayak gini. Ada yang harus, ada yang enggak. Jadi tergantung lawannya juga. Jadi kalau misalnya ada beberapa OTT yang emang harus detail, jadi sebelumnya kita harus present technical lightingnya dulu. Dia kita gambar pakai 3D atau apa. Oh iya nih oke. Nanti pas hari H juga kalau bisa nggak terlalu jauh beda. Tapi ada juga yang lebih fleksibel lah. Jadi kasih lihatnya lebih ke reference aja sih. Poster-poster orang luar gitu ya. Lightingnya mau high key atau low key kayak gitu-gitu aja. Jadi beda-beda sih lawannya. Itu yang ngurusin poster-poster itu dari si PH-nya atau mereka ada agensi sendiri lagi? Kebanyakan sih PH langsung. Langsung PH ya? Jadi gue kalau nggak sama poster designer, kalau nggak langsung ke PH gitu. Jadi jarang sih mereka pakai agensi gitu, kecuali butuh activation buat promotion, marketing gitu-gitu sih. Tapi kalau poster kan cuman one off part dari produksi kan. Jadi nggak perlu pakai agensi kebanyakan gitu. Seru. Seru sih, lu kan foto beauty juga ya, foto fashion, terus tiba-tiba foto horor nih. Itu lu bertentangan. Iya kayak lu juga mau buat film horor kan? Iya tapi masih konfidensial. Iya konfidensial ya. Kita tunggu saja. Jadi gue mesti belajar nih cara buat foto-foto film horor tuh posternya kayak gimana. Gitu lu ada trik-trik khusus gak misalnya buat foto film horor lebih baik tuh lightingnya kayak gimana atau? Kalau kita sih sebenarnya semua berangkat dari konsep sih, Gung. Jadi biasa kan dikasih reference dulu, terus kayak udah kebayang nih mau vibe-nya kayak gimana, terus biasa baru di breakdown ke technical setelah udah ada konsep besarnya. Nah terus ya kita nggak mikirin ujungnya harus keren kayak gimana, enggak. Jadi cuman yang penting pesannya nyampe aja. Sama sesuai briefing lah. Sesuai briefing. Bahkan poster yang keren itu kadang simple banget. Malahan dia bikinnya tuh lebih kayak minimalis, terus tapi message-nya dalam gitu. Banyak sih poster-poster keren yang menurut gue secara teknikal biasa aja. Itu lo sebagai fotografer lo ada andil gak maksudnya dalam proses kreatifnya nih, misalnya dari briefingnya seperti ini, terus lo ada masukan, kayaknya bikin gini bagus ya, atau lo cuma ngikutin doang? Kalau gue lebih kasih suggestion aja. Jadi setelah udah dapet brief key visual dan lain-lain, biasanya mereka berangkat kalau mereka punya ilustrator dibikin sketch dulu. Nah sketch, alternatif, option segala macam, baru dari produksinya baru gue bisa kasih masukan secara technical, lighting dan lain-lain. Tapi kalau awalnya gue jarang involve. Gitu. Jadi lu ngikutin kreatifnya aja ya? Ngikutin kreatifnya aja. Karena kalau gue ikut campur nanti ya jadi berantakan lagi. Jadi mesti approval lagi. Jatuhnya kan tetap ke kliennya juga. Seru sih, overall sih itu salah satu project yang agak berbeda dibanding yang gue sebelumnya lah. Karena serunya ya itu sih, setelah udah jadi pun kayak seneng lah, udah bisa kepajang atau apa gitu. Ada dicetak kadang kan mereka ada gala premier, dicetak lumayan gede-gede, terus di bioskopnya. Ada seneng lah. Ya ada kepuasan tersendiri. Karya lu nih. Lebih terus enaknya itu kerennya bisa beda-beda terus vibe-nya gitu. Ya itu sih. Kalau kita kayak foto komersil kan kadang
saklek ya, harus begitu. Terus lighting treatmentnya nggak jauh beda lah ya, informasi detail segala macam. Tapi kalau poster lu bisa bikin karya juga di situ. Kayak itu kan ngomongin poster ya. Sebenarnya awalnya tuh sebenarnya gue pengen ngobrolin soal tentang fotografer yang mungkin menurut gue lu salah satu fotografer yang lumayan menyadari tentang pentingnya jadi apa muncul di publik lah sebagai content creator gitu. Nah kalau menurut lu tuh fotografer zaman sekarang kan sama zaman dulu kan beda tuh. Kalau dulu kan nggak ada sosial media, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube. Nah sekarang kan ada TikTok lah, Instagram segala macam lah sosial media. Menurut lu itu penting nggak sih buat seorang fotografer yang aktif di sosial media? Zaman sekarang ya lumayan sih, lumayan menentukan juga. Kadang brand atau apa melihat kesiapan atau pura-pura siapnya kita. Iya. Jadi yang kemarin barusan aja gue baca di Instagram atau ya di carousel gitu. Jadi dia bilang kesempatan itu akan lebih datang kepada orang yang udah siap atau pura-pura siap gitu, atau terlihat siap. Iya kan? Menurut gue lumayan masuk akal sih. Jadi walaupun lu sebenarnya nggak bisa banget, tapi lu terlihat siap aja. Jadi kelihatannya aktif gitu di kelihatan sosial bisa media. gitu. Padahal nggak kerja juga sebenarnya. Image-nya begitu kan. Tapi dengan kayak gitu gue lihat ya bener sih. Kadang orang juga nggak tahu lu siapa. Kalau bisa ngelihat lu existing terus kan lu lama-lama mereka terimain juga. Iya bener sih, bener. Jadi gue ngerasa ya penting banget. Sekarang udah zamannya kayak gitu semua. Tapi kalau gue ya, maksudnya kalau gue sebagai pekerja di bidang komersial juga, itu kayak berasa kayak capek gitu loh. Maksudnya lu udah kerja harus fokus di kerjaan lu juga, tapi harus ada side project juga bikin konten. Itu gimana lu buat manage waktu sama tenaga lu? Iya. Biar bisa konsisten gitu loh. Kalau gue bilang sih dari hobinya, jadi lu ngerasa ini harus jadi bagian dari lifestyle sih. Nggak bisa kayak dipaksakan nih, kayak gini lu bikin konten ini misalnya anggapannya ini udah sehari-harinya lu yang lu lakuin kayak lu jam kerja kantor gitu loh. Jadi lu nganggapnya ini suatu rutinitas. Oh berarti bukan kerjaan tambahan lah ya. Bukan kerjaan yang lu gitu. pressure harus bikin gitu. Iya harus bikin. Jadi menurut gue mindsetnya aja sih. Nah oke. Jadi kalau emang lu punya mindset yang oh ya udah ini hal yang emang harus gue lakuin gitu. Kayak lu kerja di kantor, lu nggak harus bikin konten. Kalau sekarang udah nggak kerja sama orang kan lu nganggapnya lu bisa ngatur lu mau kayak gimana kan. Jadi lu kayak bos buat diri lu sendiri gitu. Nah cuman kalau kayak sekarang nih lu bikin konten, ya lu jadinya apa ya? Ya jadi ngerasa lifestyle-nya emang harus tiap hari ya gue harus ngelakuin kayak lu mandi, lu makan dan lain-lain gitu. Jadi berarti jadi apa rutinitas ya, maksudnya jadi apa namanya? Berarti lu secara sadar atau nggak sadar ya biar nggak berasa beban dalam melakukan tugas lu itu kayak lu bikin itu jadi habit aja ya. Jadi habit sih jadi maksud gue. Maksud gue gitu sih. Ya pelan-pelan sih. Gue juga sebenarnya bukan tipe yang kayak gitu. Iya, gue tahu. Tapi lu sejak kapan lu sadar bahwa apa muncul di publik itu sebagai content creator tuh penting? Gua sejak gua ngerasa masalah komunikasi itu sih. Itu kan maksudnya public speaking dong. Kan public speaking, terus kayak komunikasi kita ke klien dan lain-lain. Menurut gua kita mau sejago apapun, mau sebagus apapun, kalau kita nggak bisa ngekspresiin diri kita tuh sama aja sih. Jadi orang juga nggak nangkep gitu, maunya kita kayak gimana. Nah itu yang gue aware sih. Ya itu sebenarnya masalah standar sebagai fotografer, apalagi fotografer introvert lah. Iya benar. Dia mungkin kalau misalnya dilihat secara karya itu bagus, tapi kadang-kadang komunikasinya agak susah. Betul. Ya, gimana caranya buat nyampein idenya dia. Sementara kan pekerjaan kita ini kayak pekerjaan kolektif yang orangnya tuh lumayan banyak. Jadi pesan lu sebagai fotografer tuh harus nyampe semua sebenarnya. Iya benar. Kadang kita tahu apa yang ada di kepala kita, tapi kita kadang ekspresinya bisa beda kalau komunikasinya nggak beres gitu sih. Nah itulah kenapa gue buat podcast ini sebenarnya buat latihan public speaking. Latihan public speaking. Iya karena gue dulunya tuh sangat susah buat komunikasi sih. Betul. Ya mungkin kayaknya itu masalah kita mau atau enggak juga sih.
Jadi nggak ada orang terlahir bisa langsung kayak gitu juga. Nah lu itu ada kayak awal-awal pas lu belajar tuh prosesnya lu kayak gimana sih? Apa lu udah ada goal nih? Oh gue harus bisa talking head nih kayak kemarin lu bilang. Nah kalau gue kayak belum bisa buat talking head. Oke. Nah masalah bisa nggak bisa emang di kepala lu aja sih. Iya. Kalau lu bilang bisa, nggak apa-apa gitu. Do mistake juga nggak apa-apa. Kalau menurut gua lu nggak usah dengerin orang lah mau ngomong apa lah ya. iya, menurut gua lu bikin aja. Nanti setelah lu itu kan lu bisa evaluasi kan, lu review. Kalau emang ada yang kurang juga kan nggak bikin orang rugi juga menurut gua sih. Iya. Jadi yang penting lu nyoba terus besok lu cek lagi kalau ada yang bisa diperbaikin lu coba lagi. Itu sih sebenarnya secara teori. Tapi ya prakteknya emang kadang niat sama ininya emang butuh effort niat sih. Niat sama effortnya udah asap dulu deh. Aduh, kayak gini Kita ya kadang-kadang. sebenarnya skill ini ya menurut gue itu udah jadi basic skill buat survive gak sih buat kedepannya, karena kan makin ke depan nih makin apa namanya zamannya udah mulai berubah, semua orang ngelihatnya lewat konten, lewat sosial media. Karena kalau misalnya lu nggak aktif di sosial media ya lu bakal ketinggalan sama yang lain. Gue jujur termotivasi juga sih sama orang-orang yang sekarang ya di TikTok, di mana tuh konten kreator tuh banyak yang jujurnya mereka sebenarnya kosong gitu, nggak ada isinya. Iya. Banyak Tapi yang joget-joget lagi. iya, joget. selain yang joget-joget maksudnya dia yang penting modal pede dan nekatnya itu loh. Iya. Bisa ngomong apa ya, mungkin ngomongnya bagus segala macam tapi sebenarnya knowledge-nya nggak dalam juga. Iya, sebenarnya ya ujungnya public speaking sih. Iya, jadi public speaking lu bagus, ya abis itu baru konten apa yang lu mau bikin ya akan ngikutin sebenarnya. iya, tapi kan kalau kita sendiri kan harusnya udah punya basicnya kan. Iya. Pasti kita bisa lebih oke sebenarnya kalau kita penyampaiannya lebih bagus. Iya. Itu sih motivasi gua juga. Harusnya kita bisa nih. Cuman banyak banget mereka naik gitu, bener-bener engagement juga tinggi segala macam, tapi kadang yang diajarin juga nggak edukasi juga. Iya. Gitu sih. Jadi ya itu yang turning point gue juga. Nah lu cara lu buat ngembangin sosial media lu itu ada trik-triknya gak? Apa misalnya lu harus bikin sesuatu yang viral nih atau bikin sesuatu yang beda gitu, atau lu cuma ngikutin passion lu aja sebagai fotografer? Misalnya lu fotografer ya kontennya isinya fotografi semua. Oh atau kalau gue gitu? sih emang masih niche-nya masih mau di image sebagai fotografernya aja sih. Ya mungkin waktu itu kan ada zamannya yang nanti udah mau hilang tuh flip side ya. Oh iya. Kayak nggak laku ya. Lagian kayak aneh gitu, lu ngapain flip side, mendingan bikin account baru aja sekalian. Tapi kalau gue tuh waktu itu lumayan kepake. Soalnya gue males juga bikin account baru. Thread masih thread awal-awal pakai lah, terus lama-lama juga sekali-sekali. Ya soalnya banyak banget. Kebanyakan ya. Website, Instagram, TikTok, iya, Twitter lah apa ya. Iya. X ya sekarang. Snapchat udah nggak? Snapchat udah jarang. Iya, jadi emang tadi sampai apa sih? Ya lu nanyanya apa sih? Sampai apa ya gue juga? Sampai apa sih tadi? Gue juga lupa. Iya, media sosial gimana lu buat planning bikin konten di media sosial itu lu udah planning dulu nih lu mau bikin konten apa? Atau lu cuman go with the flow aja ngikutin kegiatan lu sebagai fotografer? Kalau gua sih intinya lebih kayak nyari kesempatan yang ada sih. Misalnya lagi lu dapat kerjaan yang oke, terus dapat mungkin artis yang bisa. Ya jujurnya gue nggak muna juga, kadang gue pansos juga sama mereka gitu. Jadi ngelihat situasinya aja. Kalau misalnya emang lagi kosong, baru gue coba produksi, bikin konten sendiri. Jadi cari gimana caranya bisa produktif aja sih. Kalau review produk itu lo udah? Gue nggak ke arah sana sebenarnya, karena gue emang nggak terlalu ngerti banget juga. Jadi daripada gue nggak maksimal gitu ya, mendingan gue coba cari niche-nya gue sih. Gue lebih banyak fokusnya ke kreatif lightingnya gitu-gitu, sama ya paling kalau BTS gitu selalu gue usahain ada lah. Jadi pas lagi bikin konten, kalau BTS itu yang paling simpel lah ya kalau mau bikin konten. Itu siapa kan yang buat pas BTS asisten lo? Iya, yang ada di sekitar gue, yang lagi ada di project di situ. Ya udah, ya kadang ya ini juga salah satu yang gue selama pengalaman ya, itu tuh ternyata bikin konten benar-benar nggak harus yang visualnya bagus. Kan orang kita visual kan pasti maunya perfect kan.
Ternyata enggak banget. Ya maksudnya content is king tuh ya gue percaya sih. Bahkan yang kedua tuh bukan visual loh, lebih ke audio kalau ada audio. Baru yang ketiga di visual. Iya, sama kontennya lah tentang apa, yang penting konten, tentang apa lu mau pakai. tapi audionya kalau udah nggak beres, kadang orang juga males. Udah skip dulu. Kalau emang pakai audio. Cuman ternyata iya visual itu ya bagian yang kayak pelengkapnya gitu. Gue baru sadar dan engagement gue kebanyakan tuh yang tinggi-tinggi malahan yang receh-receh. Yang itu lu nulis dulu gak misalnya pas kalau misalnya ada voice over gitu di konten lu? Iya, nulis gue nulis. Nulis. Karena ya gue belum bisa sampai segitunya, jadi mendingan kalau lu pakai voice over lebih aman nulis kan. Iya. Apalagi kalau emang buat gue kan sempet kayak di support juga nih beberapa barang ya gue harus cari dulu research dia punya kelebihan. Ya tetap harus terstruktur juga. Tapi ada beberapa yang organik sih gue bikin ya sedapatnya aja. Malahan lebih organik, orang ngerasanya lebih relate gitu. Kayak BTS gitu kayak rame ya BTS. Gue pernah tuh nge-shoot BTS buat MasterChef. Nge-shoot si Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Itu yang foto seriusnya tuh biasa aja engagementnya. Cuman waktu itu si Chef Renata tuh sama Chef si Arnold foto bareng. Chef Arnold tuh waktu itu badannya masih agak buncit gitu. Terus dia kayak iseng foto-foto maternity, perutnya agak gede kan, kayak dikupingin gitu perutnya. Oh, itu malah yang rame. Iya, jutaan yang nonton. Begitu doang. Kadang-kadang nggak bisa ditebak juga sih. Atau kalau gue sih gue belum bisa nebak sih kira-kira konten mana yang bakal rame nih. Kalau kayak algoritma gitu lu pelajarin nggak sih misalnya algoritma setiap sosial media kan beda-beda. Beda-beda. Gue lumayan pelajarin tapi dasar-dasarnya doang sih. Dan sekarang udah game changer juga, berubah lagi. Kayak hashtag gitu sekarang kayak udah ngaruh ya. Udah gak terlalu relate setahu gue. Iya udah gak terlalu relate. Kalau Instagram ya reelsnya udah rada mirip sama ini juga TikTok. Iya kayak mirip-mirip semua ya udah sekarang. Rada mirip. Gue juga bingung. Terus jam juga udah gak jadi, maksudnya dulu kan jam ada prime time kan. Dulu ada yang bilang pas kita upload 10% dulu tuh dilihat dari follower. Kalau misalnya lebih menarik orang Instagramnya ngelihat baru di boost lagi. Ada yang bilang kayak gitu. Ya tapi ya so far sih gue lihat pokoknya kalau yang menarik pasti ya emang lebih bagus gitu aja. Di TikTok juga lu kapan aja bisa FYP kalau emang bagus sih. Walaupun follower lu gak banyak. Tapi nggak tahu ya apa gue doang atau menurut lu juga ngerasain ya kalau TikTok tuh kayak lebih kesebar gitu gak sih? Walaupun marketnya ya random gitu, tapi TikTok kayak lebih nyebar gitu. Lebih nyebar maksudnya ke? Ya maksudnya audiensnya. Ya lumayan. Jadi kalau gua upload yang berhubungan misalnya lagi rame itu bisa keangkat sih. Iya. Jadi emang random banget. Cuman kan abis itu kan ke curate ya. Ada orang yang ngelihat kita cuman oh ya seru bagus udah tapi lewat. Skip. Tapi ada yang pas di kepoin kita emang fokusnya ke foto dan lain-lain cocok baru di follow gitu. Jadi banyak yang followernya dikit tapi ada yang view-nya banyak-banyak banget. Kalau di TikTok gitu. Menurut lu kalau misalnya lu bikin konten itu harus konsisten, misalnya seminggu lu harus 5 kali atau misalnya tiap hari atau cuman menurut lu seminggu 2 kali cukup gitu? Kalau mau bener sih harus konsisten sih. Tiap hari gitu? Nggak sampai tiap hari. Cuman maksud gue nggak boleh terlalu banyak jedanya juga. Orang bisa lupa juga sama keberadaan lu gitu. Menurut gue. Jadi ya minimal lu ada story lah gitu. Cuman kalau kayak reels atau feed atau di TikTok itu gue sih sebisa mungkin seminggu 2-3 kali lah udah pasti ada. Tapi kalau lagi lumayan rame numpuk gue pasti sehari-sehari gitu gue kasih sih. Yang lu upload di Instagram itu lu upload di TikTok juga? Iya, gue mirror. Tapi emang bener-bener beda audience, pasarnya beda. Pasarnya beda. Jadi ya nggak apa-apa. Kadang lu ngupload hari ini buat TikTok, besoknya Instagram juga beda lagi. Kadang yang sini bisa rame di Instagram nggak, kebalikannya juga. Bisa jadi gitu kita nggak ada yang tahu. Mendingan lu hajar semua platform sih. Lu ada ikut training buat sosial media gitu gak sih? Soalnya kan banyak tuh training buat sosial media, belajar algoritma. Enggak sih, cuman kayak lu belajar sama orang. Belajar sama orang yang udah pada lebih oke aja. Iya, jadi ya kayak gitu-gitu tetap ujungnya kan ada feelingnya juga. Terus balik ke lunya lagi nih, lu mau konsisten atau enggak, niat yang paling susah konsisten sih sebenarnya. Cuman mau itunya doang. Begitulah. Lu gimana?
apanya gimana ya? Lu kayaknya sudah mulai kan kalau gue lihat nih. Gue sebenarnya tujuannya sih cuma satu, buat belajar sesuatu hal yang baru aja. Karena gue orangnya sebenarnya suka sama, ya gue suka sama tantangan lah buat challenge diri gue sendiri. Maksudnya kira-kira bisa gak ya gue kan sebenarnya orang yang nggak bisa ngomong juga. Nah, tapi yang gue lihat itu sebenarnya lu ngomong itu udah jadi kewajiban buat kerjaan lu, buat kehidupan lu sehari-hari. Ya lu harus ada skill yang dimana lu harus bisa ekspresin diri lu lewat public speaking. Betul. Nah kalau misalnya gue nggak belajar dari sekarang, ya nanti lama-lama makin kebentuk nih Makin nyaman idealis kan? gue, ya makin nyaman, jadi makin males gitu. Ya udah dari situ gue lihat ya udahlah, kalau misalnya gue coba-coba bikin, apalagi kemarin ada yang ngajakin si Mike sama Denny, walaupun orang yang nggak ada di sini, nggak tahu kemana tuh orang. Cuman bikin di awal terus kabur ya. Nggak tapi mereka datang nanti minggu depan. Tapi emang gini sih, gue percaya orang yang model kayak misalnya idealis, seniman banget gitu ya, itu ada. Tapi emang one in million juga itu gitu. Cuma berapa persen lah. Berapa persen yang bener-bener lu bener-bener kayak tetap bisa dicari, dihargain, tapi orangnya tuh unik banget gitu ya, nyentrik gitu. Cuman emang tetap orang ujung-ujungnya pasti lebih prefer sama yang nyaman sama lu. Iya betul. Jadi interpersonalnya, personal touch-nya segala macam itu tetap ujungnya bukan masalah lu jago atau enggaknya itu, bukan masalah lu bagus enggak tuh, kadang orang awam aja nggak bisa terlalu banyak bedain. Iya betul. Iya, jadi mereka kayak lebih udah sama dia aja lah gitu. Ya, berarti kalau misalnya kayak gitu lu harus jujur dong sebenarnya, jadi diri lu sendiri. Jujur. Pas begitu misalnya lu lagi interaksi sama orang itu, lu harus jujur. Buat orang suka sama lu itu kan lu harus maksudnya jadi diri lu sendiri. Jangan fake juga. Iya, jangan fake. Jadi diri lu dulu, tapi ya maksudnya jangan sampai ngaco banget juga sih, maksudnya tetap lu ada batasannya lah gitu. Sampai dia ngerasanya ada kesamaan, sefrekuensi kayak gitu-gitunya tuh yang kadang lebih penting sih dibanding karyanya. Iya, gue ngerasa gitu, kayak soalnya gini, kita kan kalau gue pribadi kan emang banyak fotonya portrait kan. Foto yang berhubungan dengan manusia sama orang. Dulu tuh gue komunikasi. Iya, gue dulu ngerasanya udahlah yang penting lu model, gue fotografer. Udah gue foto, teknik foto gue yang penting mikirin apa lighting itu. Dulu gue mikirnya sampai segitu sakleknya gitu. Jadi kaku banget. Tapi setelah gue ini ternyata nggak bisa. Yang terpenting emang mereka tuh manusia kan. Jadi emang yang terpenting tuh malah ngobrol untuk ngejaga moodnya. Gitu sih. Satu lagi. Ini menarik sih yang satu ini nih. Gue nggak tahu nggak tahu masih ada yang inget gak, Aldo ini dulu waktu pandemi lu foto-fotoin orang pakai laptop ya? Iya. Pernah? Kayak orang bener, gue nggak tahu tuh. Tapi menarik sih itu, karena lu skill buat foto orang dengan laptop dia, kamera laptop sendiri ya berdasarkan dari komunikasi lu kan? Iya. Iya, itu yang penting. Itu sih the power of masih pernah kepepet gak sih. Power of kepepet ya, yang ada aja lah yang kerjain. Itu gara-gara sekarang mah udah gak ada ya? Gak ada lah. Itu secara kualitas sebenarnya nggak bisa nggak proper lah. Nggak proper ya. Itu cuman buat hype aja lah, buat ya lu bisa bikin karya eksis gitu aja. Tapi menarik sih ya itu. Iya, itu sih emang sesi foto potret pakai webcam. Pakai webcam, pakai face apa sih appsnya iPhone, FaceTime juga. Ya, kalau di Android pakai Google Duo tuh ada. Wah, itu sih ya gitulah. Tapi gua rasa orang tetap butuh sih kayak gitu kalau misalnya. Kalau pandemi mungkin tapi kalau sekarang jarang banget ya. Iya. Lu pas lagi foto-foto pakai webcam itu lu yang paling menarik buat lu itu foto apa? Foto couple, foto keluarga. Iya, gue pernah foto macam-macam tuh. Foto pre-wed pernah. Di luar negeri. Foto maternity, orangnya di Surabaya. Foto maternity juga di Bali. Iya. Jadi kayak gue bisa kemana-mana kan lebih enak. Terus enak lagi di rumah doang kerjanya. Waktu itu gue sistemnya kayak bayarnya seikhlasnya atau apa gue lupa deh. Cuman ya gue dapat budgetnya juga nggak kecil juga ternyata. Mereka itu di rumah aja berarti ya? Kan waktu pandemi Ada yang di luar tapi pokoknya jaraknya jauh semua.
yang seru tuh waktu itu gue pernah fotoin Danang sama Abi. Danang announcernya Prambors tuh dulu. Iya, tahu. Nah waktu itu anak tuh Binus kan? anak Binus ya. Iya, anak Binus. Nah itu gue fotoin kayak kehidupannya realnya mereka. Jadi gue foto 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi Lewat webcam. Webcam doang. Dari FaceTime atau webcam gitu. Kayaknya webcam deh, gue lupa deh. Dari pagi, siang, malam. Aktivitasnya ngapain aja. Jadi gue bikin foto series. Ya seru sih. Itu lu kasih tau gue ini lu laptopnya taruh di sini ya, taruh di mana. Jadi kayak lu berdua makan aja, anggap gua nggak ada, gua foto-fotoin gitu. Terus malam juga mereka ngapain main game gitu, gua fotoin udah kayak stalker. Itu foto berarti lewat si layar laptop? Ada 2 teknik emang. Atau lu screen record dari si laptopnya? Gua kalau ini kebanyakan foto pakai langsung ke screen, pakai foto screen jatuhnya. Iya. Tapi secara kualitas ya gitulah ya. Tapi gue pernah juara 1 sih, foto pakai laptop di Plaza Indonesia. Wow. Jadi waktu itu ada foto beauty doang. Jadi dia kayak cewek di store di Plaza Indonesia, lu foto-foto pakai laptop gitu, dia kasih lihat ininya doang. Jadi cuman ngadu-ngaduan pakai foreground. Kreatifnya cuma bisa pakai foreground. Jadi lu pakai kaca kayak pakai ini ya udah gitu doang, tapi ya lumayan tuh 5 juta 6 juta gitu. Gue akhirnya langsung beli AirPod. Lumayan banget. Ya ujung-ujungnya berarti komunikasi lah, skill komunikasi lu. Lu kalau misalnya lu punya basic skill komunikasi yang baik, lu kerja apapun itu kepake banget. Iya sih, semua kerjaan sih sebenarnya. Semua kerjaan, apalagi fotografer. Itu dia. Fotografer lu mau jadi fotografer fashion, komersil, wedding, poster itu kan gimana cara lu berkomunikasi itu penting banget. Iya benar, kayak misalnya poster nih. Mereka tuh kan di film itu kan punya karakternya masing-masing kan. Nah karakternya itu kadang yang lu harus korek sih. Gimana caranya si karakter itu bisa keluar saat lu, kan foto gue ada foto poster utama sama foto karakternya. Nah yang foto karakternya itu kadang kalau emang udah aktor yang udah senior gitu-gitu ya, mereka bisa melampiaskannya keren banget sih. Gue amazed kadang. Jadi kayak misalnya gue suruh dia nangis atau apa ya, dia bisa kayak merem sebentar terus dia langsung keluar gitu, marah gitu-gitu. Nah itu menurut gue salah satu teknik yang ya gue sih ngomongnya nggak aneh-aneh, cuman gue ngerasa aktor-aktor itu juga gila banget untuk bisa ngeluarin. Lu waktu ngedirect si aktor ini buat ngeluarin ekspresi tertentu, lu langsung lu nangis dong, atau misalnya lu ada forwardnya dulu nih, lu coba lu bayangin. Gue nggak sampai gitu, gue tengah-tengah lah. Gue mungkin kayak cerita nanti ada adegan apa kira-kira di film itu yang bisa lu majuin. Gitu sih, jadi agak template juga. Gue bukan tipe yang bisa storytelling banget dan gue mau belajar ke arah sana sih. Karena jujur di Indonesia juga nih ya, khususnya itu mereka suka banget kan sama cerita storytelling gitu. Mereka sakau sama drama kayaknya. Jadi kayak karena mereka punya banyak waktu sebenarnya. Punya banyak waktu, yang tidak mencerdaskan itu banyak waktu. Oke lah, sebenarnya dari sini gue juga udah belajar banyak sih tentang seberapa pentingnya komunikasi dalam pekerjaan, apalagi di bidang fotografi, di bidang lu juga apapun banyaknya sih. Orang ya. Iya, banyak orang sih. Makanya lu nggak cuman lu gimana cara komunikasi lu sama klien, sama si subjek yang lu foto, sama tim lu juga itu kan penting. Betul. Jadi lu selain menjaga mood internal, menjaga mood eksternal. Nah buat jaga mood lu itu sendiri tuh gimana caranya? Ya emang start dari kita dulu. Iya kan. Kalau lu nya lagi energinya juga lagi negatif, lu bakal terpancar juga sih. Di satu hari itu nanti lu bakal jadi kesel mulu, marah-marah mulu gitu. Nah itu yang paling susah di awal emang ngontrol lu nya dulu sih. Bener sih. Tadi lu jadi ngomong gitu. Jadi emang ngejaga mood stylistnya, makeupnya, lu harus berinteraksi semua ya. Kayak misalnya lu udah lagi capek nih, lagi ngamut, tapi lu photoshoot tuh harus fun gitu. Gimana caranya lu buat switch gitu mood lu? Lu kan berarti lu harus mood switch. Lu harus kan, berarti ini gue harus bawanya lebih fun, lebih energetik gitu. Emang itu salah satu tekniknya sih sebenarnya kalau di kayak komunikasi itu kan, maksudnya lu harus emang ada poker face-nya berarti juga. Berarti itu palsu dong ya? Ada poker face-nya juga. Nggak jadi diri lu sendiri. Mau nggak mau juga, karena mau. lu lagi bad mood. Tapi kalau abang happy mood ya lu tinggal keluarin doang. Iya kan. Cuman untuk ngejaga mood ke semuanya dari lu nya dulu. Karena kalau
di fotografer sendiri kan anggapnya juga kayak nahkodanya juga tuh. Kalau misalnya elunya mimpinnya nggak oke juga yang lain ngerasa kurang gitu. Jadi kayak moodnya semua ke bawah dari lu juga. Iya. Itu sih. Ya itulah tantangan kita. Tips-tips buat teman-teman yang baru mau belajar buat public speaking, apalagi khususnya untuk menjadi content creator. Itu lu ada trik-trik atau tips apa gimana cara mulainya? Oke, kalau dari gua pengalaman aja ya, itu sih sebenarnya nggak ada orang terlahir udah langsung bisa atau jago public speaking. Iya. Jadi menurut gua emang kalau gua tuntutan kan, ya kita sebagai fotografer mau nggak mau nih lu harus ngobrol sama orang. Karena gua juga memutuskan untuk fotografer manusia gitu kan. Udah gitu dikasih kesempatan workshop apa. Ya gue nekat untuk ngambil itu sih. Jadi dari situ lu makin terbiasa. Ya pasti ada ngaconya, ada salahnya juga setiap itu. Tapi kan intinya lu udah ngelakuin gitu. Jadi dari situ lu bisa evaluasi, lu bisa lebih oke lagi. Nah nanti proses udah sampai tahap yang sekarang ini juga dari yang sebelum-sebelumnya gue ngaco gitu sih. Iya. Yang lu lihat Aldo sekarang ini sebenarnya prosesnya nggak kelihatan juga, maksudnya yang lu nggak tahu tuh prosesnya, justru yang penting itu prosesnya. Iya, dan masih ngaco juga sampai sekarang. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga belajar ya. Iya. Gue juga lagi belajar nih gimana caranya jadi content creator yang bener lah sebenarnya. Jadi gue sih goalsnya bukan jadi content creator, yang penting bisa public speakingnya gue bener dulu deh. Bener dulu ya. Jadi lu kalau ada kesempatan menurut gue gas dulu sih. Iya. Jadi bisa nggak bisa itu biasanya tuh akan diberikan kekuatan. Setelah udah kayak H- berapa juga kadang lu nggak tahu mau ngomong apa, ide apa. Tapi kalau misalnya lu udah ngambil, lu kayak dituntut tuh udah harus bisa terjadi gitu. Iya, karena kepepet aja lah ya. Iya, tapi kalau lu nggak, oke deh, itu berarti kan lu di comfort zone kan. Iya. Udahlah gue emang orangnya begini, ya akan seterusnya lu akan begini gitu. Jadi nanti dapat kesempatan-kesempatan yang lain juga susah. Nggak dapat. Seperti yang di awal kita ngomong, kesempatan tuh datang sama orang yang siap dan terlihat siap. Kalau lu nggak siap ya orang lain pasti siap, pasti ada aja yang siap. Siap aja dulu. Iya. Nanti masalah bagus enggaknya kita bisa evaluasi lagi. Iya, kayak gue bikin aja dulu. bagus enggaknya nggak ada yang tahu. Ya, thank you udah datang, udah ngajarin banyak. Thank you kesempatannya. Thank you juga buat yang teman-teman yang udah nonton, coba komen-komen kalau misalnya ada kritik atau saran mau dibuat apa selanjutnya. Di atas biar susah editor. Iya, di atas. Kalau misalnya mau belajar sama Aldo, bisa langsung kontak nomornya di sebelah sini.